الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وتبنا علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib, rekan-rekan remaja dan juga segenap pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara teman-teman surga dalam rangka untuk belajar bersama mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap semoga kita termasuk di antara golongan yang disabdakan oleh beliau sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis yang sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan beri pemahaman kepada seorang hamba. Awal dan kunci dari kebaikan seorang itu adalah dengan ilmu agama. Dengan kita memiliki ilmu agama, maka itu sebagai pertanda bahwa Allah SWT sedang menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Maka bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan sebuah karunia dan nikmat yang besar yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya, yaitu nikmat bisa duduk bermajelis, belajar bersama, mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dua sumber hukum yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktum fikum amrayni lan tadhillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian yang jika kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat ya selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Dua perkara tersebut adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga sekali lagi kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan duduknya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kalau itu kebaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, dan jika itu keburukan bisa kita hindari dan bisa kita tinggalkan. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Masih di dalam pembahasan 40 hadis pilihan yang berkaitan dengan bagaimana cara memiliki kesabaran dan juga bagaimana cara kita itu memanage di dalam menghadapi masalah. Di mana dahulu pernah kita sampaikan bahwa orang hidup cuma ada dua kondisi. Yang pertama kondisi senang, yang kedua kondisi susah. Hidup itu ada senang, ada susah, ada suka, ada duka, ada tertawa, ada sedih. Ini kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Terkadang orang ya sering tersedot energinya pada saat dia mendapatkan musibah. Padahal dalam kenikmatan pun ya itu bagian daripada ujian. Ya Allah SWT menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Artinya kenikmatan adalah ujian. Sebagaimana kesengsaraan juga ujian. Kekayaan adalah ujian, sebagaimana kefakiran juga ujian. Sehat adalah ujian, sebagaimana sakit juga
ujian. Namun orang terkadang lebih fokus melihat ujian itu dalam bentuk yang tidak mengenakan. Ya, orang sering mengkonotasikan bahwa yang namanya ujian itu segala hal yang tidak mengenakan hati. Ya, segala hal yang menyakitkan, menyedihkan, pahit rasanya. Itu baru dikategorikan sebagai ujian. Adapun ketika dia dipromosikan jabatannya, usahanya sukses, kemudian tendernya gol, ya kemudian investasinya juga jadi, dia berpikir bahwa itu bukan ujian. Bahkan kalau coba dibandingkan, bisa jadi ada orang itu gagal dalam ujian kaya tapi bisa sukses ketika mendapatkan ujian kemiskinan, atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya, karena bukan masalah kaya dan miskin dalam agama kita, tapi bagaimana cara kita memiliki manajemen di dalam menghadapi masalah hidup yang kita jalani. Kenapa Allah SWT menimpakan ujian kepada orang yang beriman untuk menguji siapa orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya, dan siapa di antara mereka yang hanya kamuflase, ya hanya sebuah retorika di bibir, ya mengatakan beriman, akan tapi begitu diuji oleh Allah SWT dia tidak sanggup untuk menghadapi masalah tersebut. Makanya kita bisa melihat ada orang ketika dia dibebani dengan sebuah masalah, akhirnya bukan larinya kepada Allah, akan tapi ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke orang pintar, ada yang lari kepada obat-obatan, ada orang yang lari kepada gantung diri. Nah, ini bukti bahwa tidak semua orang ketika diuji oleh Allah SWT imannya itu berbicara. Justru yang sebaliknya, ya ketakutan, pengecut, ya kekhawatiran, kegalauan, itu yang lebih dikedepankan daripada lebih percaya kepada Allah SWT. Maka sekali lagi sebagai bentuk muqaddimah, pembahasan kita adalah pembahasan untuk menguatkan iman kita kepada takdir. Ya, sering kita ulang-ulang pembahasan kita, tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan kita kepada takdir, bahwa Allah SWT mentakdirkan kepada kehidupan kita atau dalam kehidupan kita dua perkara. Ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik menurut kita. Ya, ada takdir yang baik, ada yang tidak baik menurut kita. Karena segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mengandung kebaikan. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaika, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Artinya ketika ada orang ditimpa musibah sakit, menurut kacamata kita itu keburukan. Sakit adalah sebuah keburukan, karena akhirnya kita tidak banyak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Akan tetapi menurut Allah SWT itu kebaikan, karena dengan sakit tersebut bisa sebagai penggugur dosa kita, atau untuk menjadikan kita itu akhirnya bisa istirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin ya pada saat kita ditimpa sakit akhirnya kita bisa bertobat kepada Allah, sadar bahwa dengan sakit tersebut akhirnya kita mau kembali ke masjid, kita mau bertobat, berzikir, membaca Quran, sedekah dan seterusnya. Kebaikan. Jadi hikmah di balik musibah pasti ada mengandung kebaikan. Maka semoga dengan rangkaian kajian yang kita sampaikan secara berseri ini bisa sekali lagi menggugah keimanan kita, menguatkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada rukun iman yang terakhir. Ketika beliau mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir Allah, ketetapan Allah, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Yang baik kita yakini datang dari Allah, sebagaimana yang buruk kita yakini datang dari Allah. Dan sekarang kita akan masuk pada poin yang ke-8, hadis yang ke-8. Setelah pada hadis yang 7 kita sampaikan dengan tema hadapi dengan cara yang terbaik. Karena sekuat apapun pertahanan kita di dalam menghadapi dan mencegah datangnya musibah, nggak akan mungkin sanggup. Karena memang dunia ini tempat untuk ujian. Kalau ada orang yang menginginkan ya tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan masalah dalam kehidupannya, maka nanti di akhirat, ya di akhirat baru kita itu tidak mendapatkan yang namanya masalah.
apapun sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahilladzi adhabana ana al-hazan. Ya, penghuni surga ketika mereka masuk ke dalam surga memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Ya, menghilangkan kesedihan. Artinya orang kalau sudah masuk dalam surga, Bapak Ibu, isinya kur seneng tok. Ya, isinya cuma senang, enggak ada kesedihan. Tidak ada kegalauan, kekhawatiran. Ya, isinya adalah nikmat, nikmat, nikmat dan nikmat. Ya, tidak pernah khawatir nikmat tersebut hilang. Adapun di dunia, orang yang kaya dia khawatir miskin, orang yang sukses dia khawatir jatuh bangkrut, ya, orang yang ganteng dia khawatir nanti akan menjadi tua, untuk wanita yang cantik dia khawatir nanti menjadi keriput. Khawatiran yang muncul pada diri orang yang mendapatkan kenikmatan tertentu itu di kehidupan dunia. Adapun di akhirat maka tidak ada yang namanya kesedihan. Ya, tidak ada kesedihan. Maka hadapi dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dalam beberapa hadis, yaitu dengan cara kita mengendalikan emosi. Ya, mengendalikan emosi. Jadi manajemen masalah di antara salah satunya adalah hadapi dengan cara yang baik, yaitu menahan emosi. Jangan sampai emosi itu mengalahkan akal pikiran kita, hati nurani kita. Karena kalau itu semuanya ya bisa kita hindari, kita akan bisa menghadapi masalah tersebut dengan yang terbaik solusinya. Tapi kalau kita begitu mendapatkan ujian, mendapatkan masalah, emosi terlebih dahulu yang kita hadapi, yang kita keluarkan, maka yang terjadi adalah seperti yang sering kita alami dalam masalah yang mampir dalam kehidupan kita. Kita punya masalah dengan keluarga, kita punya masalah dengan tetangga, kita punya masalah dengan pekerjaan, akan menjadi masalah yang lebih besar lagi ketika kita hadapi dengan cara emosi. Kenapa? Karena kita nggak bisa berpikir secara jernih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan orang yang kalau adu badan menang. Ya, orang yang kuat itu bukan orang yang seperti itu, yang kalau adu fisik itu pasti menang. Tapi bagaimana orang yang kuat? Menurut kacamata agama kita, orang yang kuat itu adalah orang yang ketika datang emosi, sebab-sebabnya dia itu bisa mengendalikan diri. Ini orang yang kuat. Ya, ini orang yang kuat. Ya. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-8 dan juga solusi dari masalah yang nanti kita hadapi. Yaitu kita beri tema dengan masing-masing itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun musibah, apapun masalah yang menghampiri kehidupan kita, semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah diukur mulai dari kadarnya, kemudian mulai dari besar kecilnya, kemudian lama dan pendeknya. Itu semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita dapatkan yang namanya musibah, yang namanya masalah dalam kehidupan itu bertingkat-tingkat. Ya, ujian dalam kehidupan ini itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang punya masalah dengan ekonomi, ada yang punya masalah dengan pekerjaan, ada yang punya masalah dengan usaha, ada yang punya masalah dengan berat badan, ada yang punya masalah dengan pakaian, ada yang punya masalah dengan kendaraan. Bertingkat-tingkat berbeda-beda. Yang mana ada kalanya ini masalah bagi A, belum tentu ini masalah bagi si B. Ya, yang ini masalah bagi si C, belum tentu masalah bagi si A. Kenapa kok berbeda-beda? Karena memang Allah SWT sudah mengukur musibah, masalah dalam kehidupan ini sesuai dengan kadar menurut orang tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah SWT berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah SWT menegaskan, la yukallifullah, Allah itu tidak akan membebani
nafsan, jiwa seseorang. Allah tidak akan membebani jiwa seseorang illa wus'aha, kecuali dengan kadar kemampuannya. Jadi sepahit apapun Bapak Ibu, ujian, masalah yang menimpa kehidupan kita itu sudah diukur oleh Allah SWT, yang tentunya sudah barang tentu kita itu sebetulnya sanggup. Karena Allah tidak akan membebani dalam kehidupan ini dengan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Dari mana kita tahu? Ketika Allah mengatakan illa wus'aha, ya, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi terkadang ketika kita punya masalah, berantem sama pasangan, kita anggap ini masalah besar yang sudah tidak bisa kita tanggung lagi bebannya, sehingga kadang ada yang akhirnya curhat di media sosial, ya, di Facebooknya, di Twitternya, dia curhat. Ini yang punya masalah dengan istrinya, yang ini punya masalah dengan suaminya, yang mana sebetulnya masalah yang dia hadapi itu adalah sesuatu yang sudah barang tentu sanggup diatasi. Tapi karena dia tergesa-gesa, akhirnya dia tidak bisa menemukan solusi dalam masalah yang sedang dihadapi karena caranya sudah keliru. Maka di sini Bapak Ibu yang perlu kita sadari pertama kali adalah bahwa setiap musibah yang menimpa dalam kehidupan kita itu sudah diukur sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, lagi punya masalah dengan kendaraannya, maka Allah yang menimpakan masalah tersebut sesuai dengan kadar kemampuan kita. Yang sedang punya masalah dengan proyek bisnisnya, maka Allah SWT sudah mengukur bahwa masalah tersebut memang sesuai dengan kadarnya. Apapun masalah yang menimpa dalam kehidupan kita, di dalam sebuah hadis Nabi SAW lebih rinci lagi. Kenapa Allah itu membedakan satu ujian dari satu orang ke orang yang berikutnya? Kenapa masalah yang kita hadapi dengan masalah tetangga itu beda? Kenapa masalah yang kita hadapi dengan istri kita itu berbeda? Sekalipun kadang ada yang memiliki kesamaan, tapi berbeda. Kenapa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalbani, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar dan tingkatan beragamanya. Apa kata Kanjeng Nabi? Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar dan tingkatan beragamanya. Jadi ujian yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya itu sesuai dengan kadar agama kita. Kita lanjutkan. Wa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'uhu. Ketika seseorang di dalam berpegang teguh kepada agamanya itu sangat kuat, ketika seseorang dalam beragamanya itu berpegang teguh dengan ajaran Kanjeng Nabi, dengan sunnah-sunnahnya, ketika seseorang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, yang ini halal dikatakan halal, pokoknya dia punya prinsip. Yang ini syirik dikatakan syirik, ya. Yang ini tauhid dikatakan tauhid, pokoknya tidak bunglon. Ya, apa bunglon? Jadi kalau berada di komunitas yang senang berbuat syirik, dia ikut syirik. Kalau berada di komunitas yang suka berbuat maksiat, dia suka ikut-ikutan berbuat maksiat. Tidak, pokoknya dia punya prinsip. Kalau ini haram kata Allah, dia tinggalkan. Sekalipun di situ ada orang-orang besar mungkin atasannya, ya mungkin relasi bisnisnya. Tapi kalau ini haram, dia akan katakan haram.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau teguh di dalam berpegang teguh terhadap ajaran agamanya, Allah SWT akan menimbakan ujian yang lebih besar. Allah akan timbakan ujian yang lebih berat. Ya. Sebaliknya, wa in kana fi dinihi riqqatun. Ketika ada seseorang yang beragamanya, levelnya itu level yang paling rendah, biasa. Ya, kadang sholat, kadang ora. Ya, kemudian dia hidupnya dalam masalah mengikuti aturan dan hukum agama ya biasa. Menu akeh wong. Ya, ikut banyaknya orang. Kalau orang ke timur ikut ke timur, kalau ikut ke barat, kalau orang itu ke selatan dia ikut ke selatan. Pokoknya ikut mana yang banyak dilakukan oleh orang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubtuliya ala hasabi dinihi. Allah akan uji dia sesuai dengan kadar beragamanya. Berarti ini menjelaskan kepada kita sekali lagi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, maknanya bahwa tingkatan ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada masalah yang begitu berat dalam kehidupan seseorang, yang mungkin kalau ujian tersebut ditimpakan kepada kita belum tentu kita sanggup. Contohnya seperti siapa sih? Ya, mungkin contohnya seperti para nabi. Ya, para nabi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun, Bapak Ibu, dikatakan atau diejek, dibully, dikata-katain sebagai seorang dukun, orang gila 13 tahun. Kira-kira kita ada yang ketika beragama ya diejek sama orang seperti orang gila, seperti dukun, seperti paranormal, pernah dikatakan seperti itu? Kayaknya belum pernah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berada di kota Makkah, ya senantiasa kupingnya itu dengar ya diejek seperti orang gila, seperti ya seorang dukun. Bahkan ketika beliau pergi ke Taif ditimpukin oleh anak kecil dan juga ya orang-orang yang secara pikiran itu secara akal itu kurang sempurna, orang-orang idiot itu yang nimpukin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita, anak kecil dan orang-orang idiot. Ya, sakit secara fisik dan juga secara psikis. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau ujian tersebut ditimpakan kepada kita belum tentu kita sanggup. Kadang kita baru diuji dengan yang namanya masalah ekonomi, akhirnya kita beda agama, pindah agama, ya, pindah keyakinan. Ketika kita diuji dengan yang namanya harta, kedudukan, jabatan, akhirnya kita menggadaikan akidah kita, mana yang banyak menguntungkan untuk dunia kita ikuti. Masya Allah. Ya. Maka di sini ada ujian yang besar yang Allah timpakan kepada seseorang, tapi ada ujian yang ringan. Ada ujian yang ringan. Ya, mungkin dia cuma usahanya untungnya enggak sebanyak seperti biasa. Ya. Atau mungkin dia punya masalah dengan istrinya dikarenakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ujiannya ringan. Kenapa kok dibedakan? Sekali lagi, karena tingkatan dan level beragamanya itu berbeda. Tingkatan beragamanya itu berbeda yang akhirnya mempengaruhi ujian tersebut. Demikian pula ya, ada yang Allah uji dengan ujian yang lama seperti Nabi siapa? Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun Bapak Ibu. Ditimpa dengan musibah, ya kemiskinan, ya penyakit, ya ditinggalkan oleh keluarga. Kayaknya kalau kita itu udah nggak sanggup ini. Keluarga menjauh, nggak punya harta, penyakit fisik. Ini kan ujian yang luar biasa. Ujian yang luar biasa, dan bukan setahun 2 tahun. 18 tahun. Ujian yang lumayan lama. Jadi ada yang Allah SWT uji dengan ujian yang begitu lama. Ada yang Allah uji dengan waktu yang sebentar. Ya. Cuma ditimpa sakit gigi, ngeluhnya itu sudah Masya Allah. Pakai pasang status juga kadang.
ya, cuma sakit gigi. Ya. Terkadang ya, ada orang yang ketika ditimpa musibah dia itu sudah pokoknya nggak kuat, ngeluhnya bukan main. Ngeluhnya bukan main. Ya, ada orang ditimpa sakit, dia nggak tahan sakit. Pokoknya kalau sakit sudah Masya Allah. Orang satu rumah itu ikut semua merasakan ya kehebohan karena sakit yang dia derita. Yang jaluk di keroki, yang jaluk di pijeti, yang jaluk jujuk namun dokter. Ya, ujiannya mungkin sebentar, ringan. Ya. Nah, ini kata para ulama. Jadi Allah SWT akan menguji seorang ala hasabi dinihi, sesuai dengan kadar dan tingkatan beragamanya. Sehingga ujian orang itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dalam masalah menyikapi masing-masing orang juga berbeda-beda. Ada orang yang kuat karena imannya kuat sehingga ketika dia ditimpa musibah dia juga kuat. Ya. Ada yang sabar. Ketika dia ditimpa musibah dia sabar. Tidak mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adukan segala masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya masalah ini dia adukan kepada Allah, dia punya masalah itu dia adukan kepada Allah. Pokoknya bisa jadi ada orang punya masalah tapi nggak pernah curhat kepada orang. Lalu kemana curhatnya? Padahal orang itu butuh tempat untuk mencurahkan isi hatinya, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir, di sujud-sujudnya diadukan masalah yang sedang dia hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan iman. Sehingga dia enggak butuh kepada solusi-solusi yang diberikan oleh manusia yang dikatakan ini seorang konsultan bisnis, ini seorang konsultan kesehatan, enggak. Pokoknya yang pertama kali diketuk adalah pintu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyikapi masalah dengan cara semacam ini. Ya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan masalah, ketika istrinya itu dituduh oleh orang munafik berzina. Apakah beliau langsung pasang status? Tidak. Apakah beliau akhirnya pusing ke sana kemari? Tidak. Tapi beliau adukan masalahnya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan sebuah ujian pasti ada hikmah di balik ujian tersebut. Ya. Maka ketika kita melihat Bapak Ibu yang namanya ujian, semakin orang ya bisa menyadari bahwa Allah sudah mengukur masing-masing orang ujian yang pas, ujian yang tepat itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepahit apapun masalah yang kita hadapi semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat dari ending masalah yang kita hadapi, kita baru tahu, kita baru sadar, oh ternyata itu sebetulnya bukan masalah. Tapi kita anggap masalah ketika kita baru pertama kali mendapatkannya. Contoh ya, ketika kita dulu itu menikah. Pada saat menikah mungkin ada yang belum selesai kuliah, ada yang baru selesai kuliah, atau mungkin bisa dikatakan belum punya pekerjaan, belum mapan, segala sesuatunya masih minta kepada orang tua, tapi harus menikah. Masalah atau tidak? Kan masalah ini, ya. Ini masalah. Belum mapan, ketika baru nikah, ikut mertua, ya, pondok indah mertua, ya. Nah, ini masalah. Tapi coba kita lihat 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kita bisa membangun rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya penghasilan sendiri. Lihat. Jadi yang kita anggap dahulu itu masalah sebetulnya bukan masalah. Kalau kita bisa menyikapi dengan cara yang bijak. Ketika kita menyadari bahwa sebetulnya masalah yang kita hadapi pada saat itu untuk mengukur kadar agama kita. Untuk menguji seberapa tinggi level beragama kita. Ya. Contoh yang lain mungkin dalam masalah pekerjaan. Ya, ketika kita misalkan di PHK, itu kan masalah dalam hidup. Yang terkadang kalau tidak disikapi secara bijak kadang menjadi problem dalam rumah tangga. Bisa jadi sampai pada tingkat dan titik perceraian gara-gara suaminya di PHK. Perselingkuhan,
Itu terkadang bermula dari di PHK-nya suami. Akhirnya istri nggak taat lagi kepada suami karena dia merasa suami sudah nggak punya penghasilan. Kemudian dia dituntut untuk harus cari uang sendiri. Akhirnya ketika dia mampu untuk cari uang sendiri, akhirnya menganggap bahwa sudah sekarang supirnya gantian. Ya, jenengan dadi kenet, aku jadi supir. Sehingga istrinya yang menyupir rumah tangga. Ya, ini kan masalah. Padahal ya ini dalam rangka untuk sekali lagi mengukur seberapa besar, seberapa tinggi kadar beragama kita, level keimanan kita. Ya, makanya Bapak Ibu rahmatullah sekali lagi ya, orang itu baru menyadari bahwa masalah yang dahulu dia hadapi sebetulnya bukan masalah setelah semuanya terjadi. Ya, ketika misalkan ada orang yang harus akhirnya pisah dengan pasangannya, itu kan sakit, menyedihkan, bahkan mungkin ya, membuat kepercayaan dirinya di masyarakat itu tidak ada lagi. Tapi ketika akhirnya dia bisa bangkit dari masalah dan beban hidupnya, akhirnya dia punya pasangan baru lagi, akhirnya Allah tahu bahwa ternyata ini dengan cara tadi ya Allah ingin mengantarkan kepada kesuksesan dalam rumah tangga. Coba kita lihat orang-orang sukses di dunia ini. Orang-orang sukses di dunia ini ya rata-rata mereka apakah langsung sukses? Enggak. Banyak masalah yang mereka hadapi. Orang paling kaya di dunia berapa kali gagal usaha? 36 kali. Ya. Ada cerita dari Agim. Beliau mengatakan, saya bersyukur ketika dahulu tidak diterima di Akabri. Kalau dulu diterima di Akabri mungkin sekarang piket jaga katanya. Ya, sebentar lagi pensiun. Sekarang jadi kiai nggak ada pensiunnya katanya. Baru bisa menyadari bahwa itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi pada saat itu dia mengatakan musibah ketika seseorang gagal kuliah, seorang nggak diterima di universitas terkenal. Dia menganggap itu musibah. Iya musibah. Tapi ada kenikmatan di balik musibah tersebut. Kadang kita baru menyadari setelah itu. Ketika dahulu mungkin nggak diterima di perusahaan yang kita incar, ya ternyata ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik. Jadi kita baru menyadari terkadang setelah masalahnya terjadi. Ya setelah segala sesuatunya itu terjadi. Ya maka dalam hal ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, Allah sudah mengukur masing-masing ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita sikapi dengan sesuai ukurannya. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan, nggak usah terlalu dianggap itu akhir daripada kehidupannya. Ya, jangan sampai ketika kita ditimpa musibah besar, misalkan di PHK, akhirnya kita anggap ini akhir daripada kehidupannya. Ketika dia harus pisah dengan orang tua, dia anggap ini masalah besar sehingga dia anggap udah akhir daripada kehidupannya. Enggak. Ya, bisa jadi itu adalah titik awal dari keberhasilan dalam kehidupannya, dalam pendewasaan dirinya dan seterusnya. Ya. Dan yang perlu kita sadari pula bahwa jadikan musibah yang menimpa kita semuanya Bapak Ibu untuk mengukur tingkat beragama kita. Untuk mengukur tingkat beragama kita. Jadi mari kita bisa melihat sebenarnya masing-masing ya kita bisa melihat, lalu kita coba gunakan timbangan ini, barometer ini kalau kita ditimpa musibah. Kadang kita baru ikut pengajian nih, pulang ya jalan kemudian kejeglong. Ya ngeluh itu Masya Allah. Ya kadang nyalahkan orang atau kita kejedot kadang. Kita nyalahkan orang, kita pukul temboknya, kita pukul pintunya. Padahal kita baru nih dengar pengajian seperti ini. Kenapa? Karena level beragama kita memang selevel itu. Ya selevel itu. Maka mari coba sekali lagi kita jadikan musibah yang menimpa kita untuk mengukur kadar dan tingkat beragama kita. Sisi kepasrahan kita kepada Allah, sisi ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
pasrah dengan ketetapan Allah. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita makhluk. Karena kita makhluk yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pasrah. Ini yang terbaik. Yang Allah inginkan pasti yang lebih baik. Ada orang berpikir ketika dia misalkan mengharapkan sesuatu kemudian tidak dicapainya, dia beranggapan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu pilihan Allah yang terbaik dalam hidup kita. Misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dalam usaha. Ternyata Allah tidak kabulkan doa kita. Sekarang pertanyaannya, mana yang terbaik? Apakah ketika kita mendapatkan kesuksesan dalam usaha atau pilihan Allah itu yang terbaik ketika Allah tidak mengabulkan permintaan kita? Jawabannya adalah yang terbaik adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada saat Allah kabulkan, bisa jadi kita akhirnya nggak pernah hadir di masjid, nggak pernah bisa ikut sholat berjamaah, nggak pernah bisa ikut pengajian. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan dari yang lain, kita masih bisa ikut sholat berjamaah, kita bisa ikut pengajian. Ini kenikmatan yang kadang baru kita sadari setelah segala sesuatunya terjadi. Ya, setelah segala sesuatunya terjadi, kita pasrah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kepada kisah-kisah para nabi, ketika mendapatkan musibah, mereka itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk. Ketika misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putra mata wayangnya Ismail alaihissalam. Ini masalah atau tidak? Bagi orang yang keimanannya dan level beragamanya tidak tinggi, nggak akan mungkin sanggup untuk menjalankan perintah ini, ya atau tidak? Ya, ada seorang ayah diperintahkan supaya menyembelih anaknya, untuk menyembelih putra mata wayangnya. Kira-kira bagaimana? Ini kalau bukan orang yang level beragamanya tinggi, nggak akan mungkin sanggup. Dia akan pakai logika, itu sudah pasti. Ya, akalnya langsung main. Ya gimana ini disembelih? Ya nggak mungkin saya akan melakukan sekarang. Ada orang-orang ketika beragama itu menggunakan akal. Jadi akalnya di depan, bukan di belakang dalil. Akhirnya dia mengukur segala sesuatu, standarnya adalah bisa dipahami oleh rasionya atau tidak. Ya, ini keliru cara beragama seperti ini. Ini masalah besar bagi Nabi Ibrahim. Tapi beliau orang yang level beragamanya tinggi, Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pasrah dan beliau yakin bahwa ini yang terbaik. Sehingga Allah ganti. Ketika betul-betul Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintahnya, Allah ganti dengan seekor domba. Contoh yang lain, Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk lari, lari meninggalkan kota Mesir dari siksaan Fir'aun. Ketika lari dikejar oleh Fir'aun, kemudian di depannya ketemu dengan Laut Merah, kemudian di belakangnya Fir'aun. Di belakang ini masalah kan? Masalah. Akhirnya masalah di sini adalah ini depan laut, kemudian di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya. Sudah pokoknya habis riwayatnya. Tapi lihat bagaimana ketundukan Nabi Musa alaihissalam dengan musibah yang sedang dihadapinya, problem terbesar dalam hidupnya. Akhirnya Allah menurunkan wahyu supaya memukulkan tongkat, akhirnya lautan menjadi terbelah dan bisa berjalan di tengahnya. Ini seperti ini. Ya, seharusnya kita di dalam menyikapi masalah yang kita sedang hadapi. Sekali lagi, Allah SWT sudah mengukur masing-masing masalah, ujian, problem dalam kehidupan ini sesuai dengan
kadar dan tingkat beragama kita. Maka mari kita jadikan ya masalah yang kita hadapi sebagai barometer untuk mengukur kadar dan level beragama kita. Sudah tinggikah atau belum? Ketika kita ditimpa masalah, ya misalkan rezekinya lagi seret, atau mungkin kan kita itu timpa masalah dengan kendaraan, kita lihat bagaimana kita di dalam menyikapi masalah tersebut. Apakah kita pasrah, apakah kita sabar, apakah kita bisa mengendalikan diri, apakah kita bisa bijak di dalam menyikapi masalah tersebut, atau justru sebaliknya marah-marah. Ya, misalkan ada orang dia jual beli, kemudian dia percaya kepada penjual. Ketika dia beli ternyata dia ditipu, pokoknya ditipu habis-habisan. Misalkan ada orang beli sepeda motor, kemudian dia percaya dengan penjualnya kalau sepeda motor sesuai dengan apa yang dikatakan, pokoknya ini kondisinya fit, bagus. Tapi begitu dia sudah beli lunas, ternyata mesinnya ini harus ganti, ini harus diganti, ini harus diganti, dia tertipu. Ketika dia mendapatkan masalah seperti ini, lihat bagaimana cara menyikapinya, karena ini bagian daripada ukuran level beragamanya. Kalau ada orang marah-marah, murka, kemudian dia caci maki, datang ke pemiliknya, kemudian dia mungkin emosi, pukul, atau membawa ajudannya atau preman atau yang lainnya untuk ambil paksa uang yang sudah diberikan, ini berarti kadar beragamanya ketika mendapatkan masalah sesuai dengan sikap yang dia miliki pada saat itu. Nah, ini ya sekali lagi ya solusi dari masalah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sekali lagi bahwa Allah sudah mengukur sesuai dengan kadarnya dan dalam rangka untuk mengetahui level beragama seseorang. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kupas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan kepada kita semuanya, karena orang hidup nggak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya masalah. Semoga kita dengan semakin sering mengkaji dan berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa menyikapi secara bijak masalah yang menghampiri kehidupan kita, karena kita nggak akan mungkin bisa terbebas, terlepas dari yang namanya masalah hidup. Wallahu taala alam bissawab. Monggo barangkali ada yang mau didiskusikan, kita buka sesi tanya jawab. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan cukup bagus. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah seseorang itu sudah ditakdirkan sebagai calon penghuni surga atau sebagai calon penghuni neraka? Jawabannya iya, sudah ditakdirkan. Ketika Kanjeng Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah masing-masing kita itu sudah ditentukan tempat duduknya oleh Allah di dalam surga atau dalam neraka? Kata Nabi, iya, na'am. Jadi kita semuanya Bapak Ibu sudah ditentukan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya kedua, lalu ngapain? Kalau kita sudah ditentukan oleh Allah sebagai calon penghuni surga atau calon penghuni neraka, ngapain kita beramal? Kenapa kita itu tidak bersandar saja dengan catatan takdir? Toh kalau seandainya kita sebagai calon penghuni surga, kita pasti akan masuk ke dalam surga, ya. Toh kalau seandainya kita ditakdirkan Allah sebagai calon penghuni neraka, buat apa susah-susah beramal? Toh nanti juga akan ujung-ujungnya ke neraka. Maka Nabi ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, karena kita nggak tahu. Justru karena kita itu tidak tahu ditakdirkan sebagai calon penghuni surga atau sebagai penghuni neraka, maka jangan berspekulasi. Jangan berspekulasi. Makanya Nabi memberikan kaidah, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah karena Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian untuk beramal sesuai dengan catatan takdir.
Artinya orang kalau telah ditakdirkan sebagai calon penghuni surga, Allah akan beri kemudahan dia untuk beramal seperti calon penghuni surga. Sholat nanti gampang, ngaji nanti gampang, sedekah gampang. Sebaliknya, kalau ada orang telah dicatat sebagai calon penghuni neraka, Allah akan mudahkan baginya jalan penghuni neraka. Korupsi gampang. Kan kadang ada ya umar korupsi tapi angele ora lumrah. Tapi ada orang ingin korupsi, masya Allah, jalannya mudah. Ya, ingin bermaksiat juga mudah. Ada seorang pemuda dia ingin bermaksiat nonton film nggak benar. Ada yang Allah mudahkan, ada Allah yang bikin sulit. Yang Allah mudahkan mungkin ya sambungan internetnya lancar, kuotanya penuh, pokoknya gampang aksesnya. Tapi ada kalanya orang sudah berusaha ingin cari ternyata kuota nentong, sinyalnya malah orang nana itu. Jadi sekali lagi, betul kita itu sudah ditentukan oleh Allah sebagai calon penghuni surga atau penghuni neraka. Karena kita tidak tahu, kita jangan berspekulasi. Maka mari kita beramal, semoga dengan apa yang kita lakukan itu sebagai kabar gembira bahwa kita semuanya dicatat oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Pertanyaan kedua, apakah takdir bisa dirubah? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bisa. Takdir itu bisa dirubah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yuruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berarti ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa takdir itu bisa dirubah, yaitu dengan doa. Tapi perlu diketahui, takdir yang bisa dirubah adalah takdir yang berada di catatan malaikat. Adapun catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz ini tidak akan mungkin bisa berubah. Sakit dipahami ini? Jadi takdir yang bisa berubah adalah takdir yang berada di tangan para malaikat. Adapun catatan takdir yang berada di Lauh Mahfuz ini nggak akan mungkin bisa berubah. Artinya terkadang Allah menjadikan seseorang itu mendapatkan salah satu dari dua takdir ketika melakukan sebab. Contoh misalkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, man ahabba ayyub satulahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Di sini yang namanya rezeki, yang namanya umur itu kan sudah ditakdirkan. Gimana mau betul? Sudah. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, bagi orang yang mau menyambung tali silaturahim, rezekinya ditambah, umurnya akan dipanjangkan. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak mau menyambung tali silaturahim, maka rezekinya ajeg, umurnya ya ajeg. Berarti kan di sini ada catatan takdir yang bisa berubah, yaitu catatan takdir yang dikaitkan dengan sebuah sebab. Contoh, panjenengan kalau tadi keluar rumah nggak baca doa, mungkin nang dalan kepaduk, mungkin nang dalan duitnya tiba. Tapi karena panjenengan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la haula wala quwata illa billah, sing arep kepaduk ora sida kepaduk, sing duitnya tiba ora sida tiba. Itu seperti itu. Jadi bisa dengan sebab doa. Sakit dipahami nggih nggih? Masalah takdir karena masalah yang pelik dan banyak. Ada dua aliran yang dikatakan oleh para ulama sebagai aliran yang tersesat. Sebabnya adalah cara memahami takdir yang keliru. Yang pertama ada aliran Qadariyah, yang kedua ada aliran Jabriyah. Qadariyah adalah yang mengingkari takdir, bahwa manusia itu bebas melakukan apapun, Allah tidak tahu menahu. Ini Qadariyah. Yang kedua adalah Jabriyah, lawan daripada Qadariyah, mengatakan manusia itu seperti kapas yang terbawa oleh angin. Kalau bahasa kita mungkin manusia itu seperti wayang yang dilakukan oleh dalangnya. Ini dua aliran yang tersesat. Makanya kita harus pandai di dalam mengkaji masalah takdir ini supaya tidak terjatuh kepada salah satu dari dua pemahaman yang menyimpang tadi. Wallahu a'lam bishawab.
sudah adzan nisa. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kurangnya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa sampai di dalam pembahasan yang akan kita uraikan nanti. Akhirnya kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.